tanpa dilarang atau gimana? Ustazah. Iya banyak ya. Iya. Kayak ini ya, kayak tiktokers dia itu kan pesan mereka konten kreator. Ustazah Oki kan misalnya Mungkin ada wilayah-wilayahnya kali. Kalau alam juga, cuman kebanyakan memang bantuan-bantuan itu banyak di blokade kan. Iya banyak yang ngantri sih, yang itu kan. Belum lagi ya rumah sakit gitu ya. Masjid-masjid itu sudah ini semua hancur. Ada yang diterbangkan juga kalau nggak salah Iya. makanannya kan. Soalnya nggak bisa masuk. Oh iya, jadi ada kayak waktu. diterbangkan pakai apa? Tapi gara-gara itu juga banyak akhirnya yang luka-luka kan. kalau dibayangkan lebih parah dari penjajahan Indonesia dulu kan. Iya. Ada loh kemarin tuh Mbak juga lihat di artikel tuh, malah itu sama kayak perang dunia itu. Kayak kehancuran di Gaza. Sama aja gitu, kayak kehancuran itu sama rata gitu. Sama rata dengan tanah. Jadi banyak ya, sudahlah rumah-rumah mereka hancur, rumah sakit juga hancur, masjid-masjid gitu ya. Belum lagi tadi bantuan kemanusiaan banyak diblokade, termasuk juga obat-obatan gitu. Jadi betapa nggak mereka tuh kelaparan gitu ya, dari segi apapun mereka kekurangan di situ. Jadi banyak juga warga Gaza yang tidak mendapatkan ini ya, perawatan medis yang lain. Ada lagi nggak yang mau cerita tentang? Iya, dari segi kehancurannya dulu lah gitu. Mbak kirain tuh besar loh. Ini tuh ternyata semungil ini. Cuma lucu. Iya ya. Kayak ngeliat foto mahasiswa tuh kayak banyak nih yang tempat-tempat dadoan ya. Ya emang banyak sih ini. Cuman iya ya. Sebenarnya tuh ya mungkin dia bakal diluasinya lagi kali. Nunggu dulu, lihat dulu ini masa. Tapi ini potensialnya sih untuk pakai estetik ya. Malam-malam lagi ini, lagi rindu. Tapi tidak tahu penyakit Nyamuk banyak sih. Ya itu ya, jadi kita kalau bicara tentang fakta di Palestina itu sangat banyak dan tidak bisa dikatakan lagi lah. Nah maka ini wajib kita bela gitu ya, sebagaimana kita tuh sebagai seorang muslim gitu ya, wajib untuk membela atas penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita gitu ya. Kita tuh beda tempat, cuman mereka tuh juga saudara kita karena kita seiman gitu ya, kayak gitu. Bahkan dikatakan gitu ya, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Belum lagi juga dikatakan gitu ya, bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh gitu. Ketika ada saudara kita yang mengalami kesakitan gitu ya, kita juga merasakannya. Sama lah kalau kita tuh ibaratnya satu tubuh, kalau kita tuh sakit apa misalnya, sakit gigi, badan lah lemes gitu ya, mata lah ikut panas gitu ya, kepala lah pusing, segalanya jadi. Belum lagi nak marah banyak kan. Jadi ngaruh-ngaruh ke yang lain gitu. Nah ini umat Islam itu, bukan lagi ditambah lagi ini ya, yang terbunuh tuh juga banyak kan, ribuan, 50 ribuan lebih gitu. Bahkan dikatakan juga kan kalau dalam Islam satu nyawa manusia itu sangatlah berharga. Kalau satu manusia itu terbunuh tanpa hak, maka itu sama kayak membunuh seluruh manusia. Lah ini bayangkan 50 ribuan lebih loh. Di mana negeri-negeri penguasa negeri muslim yang ada di situ kan, di sekitar situ. Bahkan kemarin kayak Mesir tetangganya aja tuh bangun tembok raksasa kan, biar warga Gaza tuh tidak bisa nyebrang. Kayak kita tuh menyaksikan saudara kita, keluarga kita terbunuh di situ, sedangkan kita ngeliatin baik, malah kita bangun tembok besar biar dia udah masuk ke sini. Coba kejam nggak? Kejam kan? Jadi kita tuh sesama muslim tuh bukan individu yang terpisah gitu ya. Jadi kita tuh kayak laksana satu tubuh gitu ya.
Jadi kalau misalnya ada anggota tubuh kita yang sakit, pasti kan kita obati kan, obati sampai sembuh. Nah kalau Palestina nih, cak mana kita nak ngobatinya coba sampai dia tuh sembuh? Dengan cara apa? Nih bantuan sudah nih jalan, walaupun banyak blokade tapi adalah yang masuk ya, entah itu lewat darat, entah itu lewat udara gitu ya. Bantuan sudah, apalagi boykot sudah banyak dilakukan gitu ya, dan memang banyak ngaruh juga kan sebenarnya, cuman bisa dah hilang itu, tidak bisa sepenuhnya kan. Iya, apalagi coba solusi yang mereka itu tawarkan. Aksi sudah banyak nih dilakukan, ya kan? Aksi bela Palestina. Banyak malah kelompok-kelompok dakwah Islam tuh banyak yang melakukan aksi-aksi itu. Pak Prabowo katanya mau undang aku. Nah itu juga menarik. Coba teman-teman bisa baca nggak? Mungkin ada apa sih di balik itu? Ya mungkin itu atas nama kemanusiaan ya. Cuman kalau mau kita kaji lagi, relokasi kan istilahnya tuh ya, relokasi pengungsi gitu ya, warga Gaza ke Indonesia. Berapa katanya? 1.000 ya kalau nggak salah tuh. 1.000 warga lah yang mau diangkut, yang mau diungsikan ke sini ke Indonesia. Cuman bisa jadi solusi dah itu. Ditinggalkan tanahnya, nggak ada yang. Iya. Kenapa nggak bisa ini? Nggak bisa jadi solusi. Pengalihan itu kan nggak hanya sementara. Pengalihan. Pengalihan sementara. Sudah nih, sudah sembuh warga Gaza di Indonesia, sudah sembuh. Balik lagi ke ininya, masih dijajah sama bayi kan, dipermainkan cak itu. Benar. Tapi dari pemerintah Palestina juga kan kalau mau ngambil warganya nggak ini apa, yang orang-orang mau ngadopsi anak kecil aja susah dari pemerintahnya, karena mereka buat ngelindungin tanahnya kayak gitu. Benar. Jadi nggak boleh. Karena kalau warga Gaza diungsikan itu sama aja mempermudah Amerika tuh untuk menduduki Palestina kan gitu. Iya. Sedangkan ibaratnya gini, ini tanah kita loh, terus kita diungsikan gitu ya, terus nanti yang ini seenaknya gitu kan menduduki tempat kita gitu. Sedangkan ini tempat kita loh, harus kita pertahankan. Balik-balik sudah tempat ini. Iya, kata Ustaz Ismail tuh, jadi tanya dulu gitu ya, warga Gaza mau nggak gitu mereka keluar? Kan ternyata maksudnya tuh ya sepanjang yang kita tahu gitu ya, warga Gaza tuh nggak mau keluar. Pasti mereka Karena ini tuh tanah, ini tanah kami. Kalaupun Allah menakdirkan kami mati di sini, itu adalah sebuah kemuliaan gitu kan. Dan memang seharusnya gitu, Allah tuh kayak menitipkan ke kami untuk menjaga ini loh, tanah ini gitu. Artinya kalaupun warga ini diungsikan, itu sama aja mempermudah gitu kan, mempermudah Zionis tadi untuk menduduki Palestina. Belum lagi di belakang-belakangnya kan ada Amerika. Itu. Belum lagi kan yang kedua, itu kan adalah tanah kaum muslimin. Kenapa kayak seenaknya aja gitu kan mau dikasihkan? Jadi ini tuh sama aja kayak penjajahan berkedok kemanusiaan gitu, ya kan? Kayak seolah-olah bagus nih gitu ya, jadi solusi lah gitu ya. Ini untuk membantu kita tuh ada actionnya loh untuk membantu warga Gaza gitu ya, sehingga kita menerima untuk diungsikan ke sini gitu. Cuman kan dilihat lagi, dicek lagi gitu kan. Makanya waktu presiden itu banyak ke negeri-negeri muslim itu ya, ke Turki, ke Qatar dan sebagainya tuh banyak kayak semacam ada disuruh was-was gitu aja, disuruh wanti-wanti gitu, jangan sampai nanti ibaratnya tuh keputusan ini malah jadi kayak bumerang di kita sendiri gitu. Dan itu ya tadi ya, kalau kita lihat itu bukan solusi gitu kan. Harusnya tadi ketika ada sesuatu yang sakit itu harus disembuhkan gitu, bukan malah ibaratnya pergi gitu ya, disembuhkan lah gitu ya warganya. Cuman bisa hilang nggak gitu penyerangan tadi? Kan enggak, malah mereka tuh makin gampang kan kalau warganya semua keluar,
seharusnya ya berarti ke dulu Iya. baru untuk mengobati. Cuma kalau mengobati ya hal yang menyerang masih menyerang, Jadi kita harus menghentikan penyerangannya itu dulu. belum pulih sepenuhnya masih diserang lagi. Jadi kita tuh harus melihat secara apa ya, secara kontekstual gitu ya. Nggak cukup hanya dengan ya memang semua upaya kita lakukan gitu ya, boikot, kemudian apa namanya, ada bantuan kemanusiaan tadi, semuanya kita lakukan segala daya upaya kita kan juga nggak mungkin langsung ke sana gitu ya, cuman kita di situ ada dakwahnya gitu ya. Itu semua nggak cukup hanya di situ. Kemarin kan juga banyak tuh fatwa ulama ya, malah apa sih namanya, Kalau Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional gitu. Nah mereka kan ada ngeluarin fatwa kan, kenapa ada tadi nggak jadi. banyak kan menyerukan fatwa apa, menyerukan jihad hari ini kan dari negeri-negeri muslim itu untuk menghentikan serangan itu. Tapi kayaknya mereka kalau itu nggak bakal berhenti deh, Mbak. Apanya kalau Yahudi itu pasti mereka nggak bakalan berhenti kalau menurutku, kalau nggak dapet, karena di kitab mereka kan tanah terjanji ya, tanah yang dijanjikan. Iya sih. walaupun seluruh dunia bergabung istilahnya tuh kayaknya Cuman mereka nggak bakalan berhenti. iya sih, mereka nggak akan berhenti, bahkan tapi kita nggak fokus ke hasilnya sih sebenarnya ya. Kita hanya berusaha nanti ya apapun itu kodoknya Allah. Cuman kan begini, itu kan tanah kaum muslimin ya, harus kita pertahankan. Nah sebenarnya bisa sih kalau kita punya negara yang super power juga. Hari ini kan siapa? Negara apa yang dikatakan negara adidaya, super power yang punya segalanya? Bahkan yang menyokong Israel itu siapa? Amerika. Iya. Maka kita harus ada negara yang lebih kuat gitu ya daripada Amerika. Bisa nggak ada negara kayak gitu? Bisa kalau muslim bersatu tadi. Iya. Nah maka harusnya Katanya yang Amerika kan kita nih tuntut ke Amerika, tapi Amerika juga tuntut ke China. Yang kayak kita negosiasi ke Amerika, tapi Amerika juga negosiasi ke China. Bukan mereka bermusuh. Nggak tahu. Yang mereka Lihat di TikTok sekilas. Yang dinaikin, malahan ya. ada yang diboikot, HP yang apa sih itu udah boleh masuk ke Amerika. Kalau nggak salah. Lihat di TikTok. ya semuanya tuh ini ya terutama Amerika sih yang kita soroti ya. Indonesia pun juga sebenarnya Lawan Amerika nih Rusia. Kalau nggak, tapi nggak tahu ya Rusia tuh agama apa yang terbanyak di Rusia? ini enggak sih, Komunis nggak sih? iya sosialis komunis. Sebenarnya ada banyak ya para sekutunya itu sebenarnya, bahkan yang mensupport Yahudi untuk apa menyerang itu ada Inggris juga di balik itu, dilihat dari sejarah dulunya gitu. Nah jadi alhamdulillah sih umat hari ini tuh kayak sudah banyak yang tahu gitu, banyak yang sudah paham gitu bahwa solusi untuk Palestina itu adalah jihad gitu. Jadi umat tuh kayak sekarang tuh sudah beranjak dari solusi pragmatis parsial menjadi solusi hakiki gitu ya. Nah tapi harus paham juga gitu ya, dan harus punya kesadaran bahwa jihad di sini tuh adalah perintahnya Allah. Lebih bagus lagi maksudnya begitu kan gitu. Jadi bukan hanya ayo jihad gitu ya. Bukan hanya itu, tapi harus memang penuh kesadaran ya, harus punya kesadaran penuh bahwa jihad itu adalah perintahnya Allah, dan itu adalah ya, hukum syariat ya, merupakan suatu kewajiban gitu. Jadi ada atau tidak adanya fatwa tentang jihad tadi, umat tuh pasti sudah tahu solusi untuk menghentikan itu adalah jihad fisabilillah. Cuman kan jihad tuh nggak yang ini ya, bukan yang yuk kita jihad gitu ya, para pemudanya disuruh ke sana semua gitu ya, bukan yang tanpa terorganisir gitu, harus yang terorganisir.
Makanya kita menyerukan tentara-tentara kaum muslimin. Bahkan jihad pun juga tadi ya merupakan suatu kewajiban, bahkan Allah juga sudah banyak menjelaskan gitu ya, kayak banyak dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah gitu ya. Ada jihad defensif, namanya jihad ofensif. Jihad defensif tuh ketika orang tuh menyerang negeri kita dulu. Kayak Palestina kan juga begitu, mereka diserang duluan gitu ya. Itu bukan konflik loh Palestina tuh, tapi itu penjajahan, pendudukan, jadi pembantaian, pembunuhan, itu yang terjadi di situ. Nah kalau jihad ofensif itu ketika kita dakwah terus dihadang oleh penguasa kafir gitu ya, dengan kekuatan fisik. Nah apalagi kan dakwah tuh sebenarnya seruan pemikiran ya, seruan pemikiran non fisik. Jadi kalau ada halangan dalam dakwah itu wajib dihilangkan dan melindungi dakwah gitu ya. Contohnya kayak dakwah Rasulullah kan juga begitu. Ketika dakwah di Mekah itu kan Rasulullah belum ada kekuatan tuh. Maka ketika ada penyerangan apapun, Rasulullah nggak yang banyak berbuat banyak gitu ya. Kayak banyak siapa misalnya kayak keluarga Yasir gitu ya, Bilal bin Rabah gitu kan, banyak Ammarnya gitu ya, Ammar bin Yasir, mereka kan banyak mengalami ketertindasan di sana. Cuman Rasulullah tuh kayak kayak Sumayyah gitu ya, wahai Sumayyah, sungguh surga tuh ada di depan matamu gitu ya. Kata Sumayyah, wahai Rasulullah, aku sudah melihatnya gitu. Masya Allah kan gitu ya. Cuman ketika Rasulullah menjadi kepala negara, waktu berdiri pertamanya daulah Islam di Madinah, Rasulullah langsung menggunakan kekuatan fisik juga gitu ya, ketika ada halangan rintangan dalam dakwah gitu. Nah sama kayak kita hari ini kita kan belum ada daulah Islam ya, maka kita harus kayak apa ya, kalau di dalam kitab tuh kitab apa ya, kitab daulah ada juga ya. Jadi kita itu ketika belum hidup di dalam daulah Islam atau di darul Islam, kita kan sekarang darul kufur nih, walaupun mayoritasnya muslim, karena sistem yang diterapkan di situ bukan Islam. Nah maka kita wajib untuk berpindah gitu ya kepada darul Islam gitu. Nah tinggal memang untuk berpindahnya ini memang banyak halang rintangan, belum lagi untuk membebaskan Palestina. Nanti ketika sudah ada sistem pemerintahan Islam gitu ya, yaitu khilafah Islamnya itu, maka khalifahnya akan menurunkan atau mengeluarkan perintah gitu ya untuk menerjunkan pasukan militernya gitu. Jadi bisa kuat juga, ibaratnya senjata tuh lawannya senjata gitu ya kan. Tidak bisa senjata hanya dengan boikot, hanya dengan bantuan gitu ya. Mereka punya kuasa, kita juga harus punya kekuasaan yang besar juga. Mereka tuh bersatu loh, mereka semangat untuk membunuhi warga Gaza, kita juga harus bersatu umat Islam. Tadi kan yang sudah Dedek sebutkan ya, harus bersatu. Bisa sih kalau bersatu Mbak gitu kan. Iya memang benar. Makanya kita tuh hari ini tuh baik itu di dunia nyata maupun dunia maya gitu ya, semuanya kita tuh dakwah, menyerukan jihad gitu ya, menyerukan tentara penguasa muslim itu untuk menurunkan pasukan militernya gitu. Cuman itu semua tuh bisa nanti terorganisir ketika nanti di dalam satu naungan, yaitu khilafah Islam itu gitu ya. Nah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya dalam kitabnya As-Saksiyah Al-Islamiyah jilid 2 itu, jihad itu adalah fardu ain. Artinya ketika fardu ain itu kan bukan untuk warga Palestina aja, tapi untuk seluruh kaum muslim. Sebenarnya kan mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah ya, cuman selama itu belum tegak, maka itu adalah menjadi kewajiban kita semua, kewajiban umat Islam. Bahkan dikatakan kalau misalnya khilafah itu belum berdiri terus kita mati, itu matinya kita mati jahiliyah. Nah, maka sekarang kita enggak yang berdiam diri lagi gitu ya,
terus suarakan, apalagi pengaruh media juga sangat luar biasa kan hari ini. Banyak kok kayak yang terjadi waktu kemarin yang ceramah apa tuh, yang ST itu itu kan sampai akhirnya ngundurin diri kan gitu ya dari utusan apa, urusan apa dia tuh, keagamaan lah gitu ya, Staf khusus ini nggak sih Datuk? staf khusus Kepemudaan dan agama. pokoknya agama gitu ya, staf khusus gitu. Nah itu kan kenapa? Karena pengaruh media kan, banyak orang yang akhirnya tapi bukan ke situ ya fokusnya kita. Mbak tuh cuma ngasih lihat pengaruh media itu sangat luar biasa hari ini. Nah kalaupun kita banyak memposting gitu ya, dakwah online juga, ya insya Allah bakal didengar gitu ya. Apalagi sampai teman-teman pakai apa sosmednya? IG ya? IG sih ya. X ada nggak? TikTok. Ada tapi nggak aktif. TikTok cuman Posting ulang aja kalau kita. Iya. Pakai X biar trending juga. Iya. Cuman itu memang butuh gerakan. Kita kan juga pernah ya beberapa kali kadang trending ya balik kadang. Tapi itu memang harus apa ya? Ada seruan masif gitu ya untuk menaikkan tagar itu. Ada yang mau ya. Iya. Nah, jadi para penguasa negeri Muslim yang di sekitar Palestina juga wajib mengerahkan pasukan militernya gitu ya untuk menolong Muslim Gaza. Bahkan dikatakan gitu ya, kalau sikap kita berdiam diri pada penguasa itu adalah kemaksiatan gitu di hadapan Allah. Karena Allah memerintahkan gitu ya, jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, kalian wajib memberikan pertolongan. Al-Anfal ayat 72. Banyak ya, itu juga dijelaskan oleh Syafiuddin An-Nabhani gitu ya, tentang perang tadi, perang defensif, perang ofensif gitu ya. Kalau defensif banyak yang sudah terjadi, contohnya kayak di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang dengan Yahudi Bani Qainuqa gitu ya. Itu ketika ada mereka menyerang duluan negeri Muslim, maka kita juga punya tarik di situ, kita menyerang juga. Perang ofensif seperti kayak perang Hunain, perang Tabuk gitu ya. Ada rasa tak terima suku Hawain dan Sakif gitu ya atas kemenangan Rasul Fathul Mekah. Dan di situ Rasul memerintahkan untuk jihad. Kayak gitu. Jadi Rasul pun juga ketika menjadi kepala negara di Madinah, beliau juga menggunakan kekuatan fisik gitu ketika dakwah keluar Madinah. Nah, kalau kita lihat ya, dulu Mbak pernah, enggak tahu Nila hadir ya waktu itu. Mbak pernah ada ngisi di mana ada dinas sosial. Itu tentang Palestina juga. Nah, di situ ada banyak, Mbak tuh dapat data tuh banyak kekuatan negeri-negeri Muslim. Ada 10 sih di situ yang Mbak dapat tuh. Ada dari Malaysia, Bangladesh, Nigeria, Aljazair, Arab Saudi, Iran, Mesir, Indonesia, Turki, bahkan Pakistan. Semuanya itu ternyata kalau dilihat dari kekuatan militernya itu luar biasa. Pasukan-pasukan militer mereka tuh main ratusan ribuan militer aktifnya. Belum lagi tank-tank tempurnya juga ratusan, bahkan ribuan. Ada yang 4.000, ada yang 1.000-an. Indonesia berapa ya? Nggak tahu, ratusan kalau nggak salah. Tank tempurnya, terus pesawat tempurnya, angkatan lautnya juga sama. Ratusan, ada juga yang ribuan. Kalau lah semua negeri-negeri Muslimnya bersatu, itu luar biasa, sama kuatnya juga, bahkan lebih malah. Bahkan ya dulu ketika mereka mau meminta tanah Palestina tuh kepada Sultan Abdul Hamid II gitu ya, dia nggak mau nggak mau memberikan gitu ya, malah mereka ketakutan gitu ya, ketika kita tuh punya perisai gitu. Jadi mereka ketakutan. Sama kayak dulu juga yang mau ada pementasan drama kayak teater tentang Nabi Muhammad gitu ya. Kata khalifahnya, hentikan atau kami akan memerangi kalian. Akhirnya tidak jadi itu. Dipentaskan. Itu kalau seandainya kita tuh punya taring ya, punya kekuatan. Mereka tuh takut dengan kita. Cuman sekarang tuh karena kita ada kekuatan, mereka seenaknya.
bahkan kayak Palestina tuh ya lah terang-terangan lah ya mereka tuh, bahkan kayak Amerika sendiri tuh hari ini pun juga banyak ya teman-teman ngeliat gak di postingan berita-berita tuh, bahkan warga Amerika sendiri yang sudah iya yang bendera mereka aksi ke ini kan tentang Trump itu untuk menghentikan penyerangan itu, atau bahkan menghentikan sokongan atau dukungan. kalau cak itu mbak ya, kalau kita kan kalau pemimpin kan dari rakyat untuk rakyat, gitu kan. Kalau di sana misalnya lah warganya lah apa, pemimpin kan Trump yang nyuruh untuk nyerang Palestina, sedangkan rakyatnya Trump itu dia tidak mendukungnya Trump itu. Padahal tanpa rakyat itu Trump itu tidak bakal jadi pemimpin itu. Iya. Cuman kan balik lagi deh, segalanya tuh bisa diatur semua itu. Ketika rakyat tidak berpihak kepada ini, tetap masih bisa jadi penguasa dia. Cuman kan ya walaupun ya kebijakan keputusan apapun itu tetap pada mereka. Walaupun kita sudah aksi nih keluar gitu ya, entah itu di wilayah manapun gitu ya, bahkan di negeri-negeri muslim juga banyak yang aksi gitu, bahkan di Amerika sendiri banyak yang aksi. Semoga aja itu jadi hujah kita gitu ya di hadapan Allah, dan itu kita berupayalah gitu ya sekuat tenaga kita untuk membantu Palestina. Selagi bisa aksi sudah aksi gitu. Cuman kan maksud Mbak tuh bisa juga kita lihat kan, Amerika yang hari ini tuh dieluk-elukkan gitu ya negaranya, tapi kebobrokannya sendiri, sistemnya itu mereka sendiri yang buka, mereka sendiri yang menghancurkannya, kebobrokan sistem mereka, ya kan? Bahkan rakyatnya sendiri yang protes. Jadi kayak apa ya, Mbak tuh kadang mikir emang susah sih untuk kayak menegakkan kebenaran gitu ya. Cuman adanya kebatilan itu mereka sendiri akhirnya yang membuka topeng mereka. Tinggal kita aja lagi yang harus kuat dakwahnya. Jadi kayak orang tuh sudah ini ya tadi kayak Amerika tuh sudah dijunjung tinggi gitu ya, sudah banyak pujian dan segala macam gitu ya. Tapi ternyata bahkan pemimpinnya sendiri kan yang membuka itu. Alhamdulillah rakyatnya melek fakta. Atau pemerintahnya juga banyak agama Yahudi. Apa? Pemerintah Amerika itu banyak Yahudi juga atau Ada paling. Yahudi tuh tersebar loh malah. Yang kemarin dengar yang Harvard tuh mendukung ini kan Siapa? ini Universitas Harvard kan sampai ditarik apa sih sumbangan dari negara Ya. yang orang-orang elitnya itu yang kayak apa, elit dunia itu kan banyak Yahudi kayaknya. Bahkan kadang mereka punya mendukung produk-produk ini kan, produk-produk mereka kayak brand-brand itu kan banyak kan, bahkan mereka yang kayak mensupport itu. Nah itu ya maksudnya kalau dari segi kekuatan negeri muslim sebenarnya juga kita tuh kuat, kita tuh bisa. Tinggal lagi untuk menyerukan penguasa negeri muslim ini untuk menurunkan tentaranya untuk bersatu gitu. Cuman kenapa masih kayak diem baik para pemimpin muslim ini? Orientasinya udah beda apa ya negara muslim. Yeah. Kayak yang Arab Saudi kan malah bekerja sama kan dalam bidang apa sih itu. Bahkan kayak Turki, terus apa ya kemarin tuh Mbak baca Turki apa Yordania juga, bahkan mereka tuh diam-diam bantu ya dari sisi perdagangannya lah gitu ya, bantu senjata lah, bantu apalah gitu. Kayak Uni Emirat Arab tuh juga begitu sama.
kayak kayak di belakang tuh mereka tuh main belakang gitu loh. Ternyata mereka tuh juga kayak mendukung Zionis ini. Nah itu semua kan karena apa? Karena tersekat nasionalis sebenarnya, nasionalisme. Dapat juga benefit gitu. Ya kita kan negara, apalagi kayak negara kita ya, bukan yang negara independen, kayak membebek gitu loh ke negara. Jadi apa kata negara yang kuat ini tuh ya kita ngikut, nggak bisa ada kekuatan lebih. Begitu juga dengan negeri-negeri yang lain tadi, mereka ada punya kekuatan gitu. Karena kayak kita tuh berada di bawah, nah ini ada atasnya nih. Jadi kita tuh tidak bisa, kalau kita ini membelok atau mendurhakai, sama kayak mungkin mendurhakai ibu kandung sendiri gitu. Kan tidak mungkin gitu kata mereka. Karena tadi negaranya juga nggak independen. Makanya kita tuh terus menyuarakan gitu ya, menyerukan penguasa negeri muslim ini untuk ayo dong gitu ya, kita tuh semuanya harus bersatu, turunkan pasukan tentaranya untuk membantu Palestina. Sebenarnya kita tuh bukannya nggak boleh ya cinta tanah air ya, justru kita tuh cinta loh tanah air sebenarnya. Siapa sih, warga mana sih yang rela negaranya dijajah? Warga mana yang rela negerinya sendiri dijajah, diambil sumber daya alamnya sama asing? Nggak ada kan? Kita tuh cinta dengan negara kita. Cuman bukan cinta yang akhirnya kayak ketika kayak Palestina hari inilah gitu ya. Mbak Yuli teh. Ketika adanya Palestina ini kita jadi menutup mata, bukan nasionalis yang seperti itu. Sebenarnya dulu tuh umat tuh satu. Semenjak dulunya runtuhnya daulah Islam, runtuhnya kekhilafahan Islam itu akhirnya banyak terpecah menjadi beberapa wilayah gitu kan. Nah nasionalis yang seperti inilah yang akhirnya hari ini kokoh. Gabung dek. Masih ada. Siapa yang ini bonceng? Mbak Yuli. Ini mak sejati ini. Dek rapetin baik dek itu dek. Panjangin aja nggak sih? Sudah dicuci lah itu. Dirapatin sini. Baru panjangin aja. Hari Selasa. Nah ini masih ada satu. Itu dek rapetin dek mejanya. Jam 11.17. Dek minumnya cak mana dek? Dek tahu? Oh, Coba tanya lagi aja nggak sih? Udah lama soalnya. Kok pikir lemas? Iya lemes, serius lemes. Mau temenin nggak kira nyanyi? Ayo, aku temenin. Pasang pegarang mbak. Di sini ya. Apa? tadi itu kayaknya karena belum ada orangnya kan, nggak bisa. Tapi tadi kayaknya lah banyak orang gitu. Mbak Pigen nomor sana apa mbak? Wah emang mesen. Tadi berapa dek? 7 ya? Ini kita udah berapa? 2, 4, 6, 8, Ya, 9. berarti kurang dia 2 lagi. Tinggal minum Minum apa? dari mineral aja, soalnya sama kayak masih. Ternyata di sini tuh ini loh ada apa namanya dulu tuh ada kayak melukis
Melukis bareng kayak ada komunitasnya. Pengen lah. Cuman itu lama sih pastinya. Nggak tahu sekarang ada lagi apa itu. Pengen deh kayak tanya lah ya. Kita jadi tempat diskusi, baca buku beda sini bagus. Beda buku. Kayak refleksi ke novel Laut Bercerita. Novel Laut Bercerita. Baru datang kena foto nih. Iya, nampaknya ada. Tentang yang ini laut itu ya, yang Malah nyuruh peserta ini. biru yang apa sih dia ditenggelamkan kan? Aktivis ya ada. Mereka tuh aktivis yang galak diskusi. Dan ini sehat nih. Alhamdulillah. Mbak juga belum selesai baca, tapi bagus. Tidak masuk hari ini deh. Pegawai libur. Pengen kan kayak keren gak sih? Kayak gitu oh dari buku ini keren. Jadi pasti kan kalau ngobrol dari buku ini. Jadi baru bisa ke sini. Kita tuh baca kita ada sumber langsung ngomong dari sumber. Aku minat nih. Meskipun belum ada ide untuk ide deh. Sudah nyiplak tapi Tadi kami lah banyak bahas tentang ini Palestina. Parah sih. Jam 11 lewat ini. coba itu deh Putri review. Pasti dia. Buku yang itu Pak. Bukunya Ustaz Felix. Apa? Palestina. Kasih minum air Oh, putih dulu. Baitul Maqdis. Katanya sibuk. Lebaran. Islam Ismi juga sudah Mbak. Ini dia baca Islam Ismi. Kalau aku nanti kita ada beda buku loh. Beda buku Islam Kalian Ismi. tuh lah berarti yang beda buku. aku ya. Beda buku Islam Ismi. Mbak Ima kakek. Ada-ada cari peserta. Ya. Insyaallah. Di tempat Mbak Ima mulai Jumat depan. Nggak selfie ada apa nak melok. Di tempat Tempat Mbak Mbak Ima Ima. di FKM. Jadi beda buku Islam Ismi. Jumat. Kosong kan? Ya, Jumat? Jam 11 sampai jam 12. Tempat oh di FKM kan? Aku. Siangnya. Boleh. Mbak juga Jumat biasanya galak ke FKM siang. Jadi Jumat bisa full. Udah jadi kondang. Oh Mbak ya, selama dari dusun tadi sampai lagi sini ya berantem terus emang. Acara kan lo, kondangan kan lo. Enggak mandi kawan SMP. Sabtunya lagi fix acara. Setiap apa ya? Kan Sabtu lagi kan LDF kan. Nah bareng pula sama himpunan. Idaran ndak ada kegiatan, ndak ada galau. Idaran ada galau sih kok. Yang itu PDK. Caranya datang termuka kan biasanya. Iya. Ayo gimana Dek Putri mau review? Tiba-tiba nih astagfirullahaladzim parah peserta minta review ya Allah. Udah sih tadi kita bahas banyak ini sih tentang dari segi faktanya Dek. Dari segi faktanya kan banyak terjadi di Palestina gitu. Terus solusi atas itu adalah jihad gitu. Bener lagi. Abangnya bilang minimal bisa bareng ya Kak. Jihad fisabilillah. Ada nggak cara lain mungkin? Kan tadi banyak kita juga bahas sekarang tuh bantuan sudah jalan, boykot produk sudah jalan. Apalagi aksi sudah banyak menyerukan apa? Iya. Katanya ada ulasan hari ini. Satu hari bersama Al-Qur'an wajib. Nah, tapi Uman hari ini itu bahkan ada fatwa dari apa tadi Dek? Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional. Ada mengeluarkan fatwa kan untuk jihad ke itu tuh di Gaza tuh. Nah, maka itu tuh harus juga dipahami bahwa harus punya dengan kesadaran penuh gitu ya bahwa jihad di situ adalah yang memang merupakan kewajiban gitu. Adalah hukum syariat gitu. Jadi ada atau tidak adanya fatwa tuh umat tuh bakal sudah tahu gitu. Solusi untuk itu adalah jihad. Cuman jihad ini tidak bisa
langsung kita ini ya tahu gerak gitu ya. Nah itu perlu yang terorganisir. Nah itu hanya bisa dilakukan di sistem Islam, yaitu khilafah Islam. Jadi jihad tuh harus terorganisasi gitu ya, harus dibawa kepemimpinan seorang khalifah. Kalau tidak terorganisasi itu ya jihad akan terfragmentasi, tidak terkoordinasi, dan itu tidak bakal ada dampak strategis global ya untuk membebaskan Palestina. Dan apalagi kalau kita bicara tentang kekhilafahan ini bukan cuma bicara Palestina, kan banyak nih hari ini umat Islam tuh yang juga tertindas gitu ya, bukan cuma di Palestina. Nah ketika ada kekuatan itu tadi, kekhilafan itu, maka negeri-negeri yang lain tadi yang kena serang tadi kita juga bisa menyelamatkannya. Nah maka tidak ada solusi lain gitu ya selain kembali kepada syariat Islam di bawah naungan khilafah. Nah ini hanya akan terwujud melalui perjuangan dakwah bersama kelompok dakwah Islam ideologis. Jadi hari ini ada kelompok dakwah. Nanti kalau ada yang ngaji tahu ya. Dek Nabila udah dijelaskan. Nggak tahu Dek Selvia mungkin udah tahu apa belum gitu ya. Hari ini kan banyak sebenarnya kelompok-kelompok dakwah Islam gitu kan yang membahas tentang itu. Ya, cuman ada kelompok dakwah ideologis Islam ideologis internasional malah ya, itu membahas tentang perjuangan dakwah ini, dan ini mengikuti metode dakwah Rasulullah. Ya itu sudah masuk ke kesimpulan sebenarnya adik-adik pas datang tadi. Cuma sudah Mbak kasih ini pas di awal tadi kita bahas apa. Nah apalagi kayak solusi dua negara itu juga bukan solusi. Kan ada kan ditawarin kan untuk solusi dua negara. Itu tuh iya. Sudah ada perjanjian sih di awal. Iya. Tapi bagiannya Palestina tuh lebih kecil daripada Israel, dan makin hari makin kecil. Iya. Jadi kan kalau kita terima solusi dua negara itu sama kita tuh mengakui kedudukan mereka atas tanah kaum muslimin ini di Palestina. Itu tuh kayak akal-akalan mereka gitu. Kalau baca sejarahnya emang itunya sih complicated, terus bikin kita merasa marah kan. Iya. Kayaknya luasnya Mbak dari tadi. Ini tadi dari aku ngajar kan, kasih Barang. oh ini udah ada bekas. Mbak di sini. Nah, Mbak, ayo masuk bagian ini. Bisa seberangnya. Bisa Insya Allah sehat kok. Insya Allah sehat. Seberangnya. Apalagi tadi kita bahas tentang relokasi pengungsi deh. Iya. Nah itu juga bukan Solusi. itu tadi kata Mbak, penjajahan dibungkus dengan kemanusiaan gitu. Itu dibawa tadi lah. Aku mau manfaat ya. Makan Mbak. Iya lagi ada. Mbak yang Kalau benar-benar diungsikan, ya makin Iya. semangat mereka. Iya. Jadi kayak terima kasih ya sudah dipermudah gitu ya bagi mereka. Padahal itu mereka yang ngungsi pertama. Terus mereka yang langsung mengusir Palestina. Iya. Nah itu malah kalau itu diterima ya malah kayak menguatkan eksistensi hegemoni mereka kan gitu. Ada ini enggak mungkin kesulitan teman-teman dalam bergerak? Kira-kira apa sih, kayak sebenarnya aku tuh mau nggak bergerak, cuman kayak mau gimana lagi gitu. Tidak ada ngaruhnya untuk Palestina. Segala upaya sudah dilakukan tapi tetap tidak berhasil. Tadi ya Mbak, sebenarnya bener sih kata Mbak tadi kan, kalau kita bersatu kan ya sebenarnya bisa Mbak ya, mudah Mbak ya kan itu ke Israel kan, kayak kemarin tuh kan bukan sekelas ya, Hamas kan Hamas kan cuma sekelompok bukan negara kan,
itu kan bisa bikin takut gitu. Nah, Iya. negaranya mereka kan kemarin tuh dibom sekali kan laju, iya kan, langsung pesan tiket gitu lah. Belum lagi nih negeri-negeri muslim ya bersatu. Itu baru Hamas, belum Iya. kalau Terus ternyata apa Arab tuh pernah menyerang Israel, tapi cuma selama 6 hari. Karena itu tadi, karena Dia pasti dapat tekanan ya, juga lah. induknya tadi kan Amerika. Nah, jadi dia ada hubungan diplomasi. Iya. Nah, jadi dia udah bisa Susah kalau ada melaksanakan diplomasi. serangan secara lama, itu kan secara totalitas gitu. Karena ada hubungan diplomasi tadi antar negara. Jadi malah dibangun dinding kan, kesianan mereka. Iya. Terus kita tidak bisa apa-apa. Kayak kita tuh menyaksikan terbunuh gitu loh Terus saudara-saudara. ada lagi alasannya Mbak ya, aku kemarin tuh baca. Kenapa negara-negara Arab tuh masih diem? Karena katanya yang diserang tuh, yang lagi terjadi perang tuh bukan di Palestina be, dia bilang ada banyak negara Islam yang harus dibantu. Jadi pusatnya tuh tidak bisa dijadikan apa? Jadi Palestina tuh tidak bisa dipusatkan, diutamakan kan, diprioritaskan. Karena Arab tuh dia ngirim ke misalnya ke Suriah, ke ini. Tapi kan sebenarnya Baitul Maqdis itu kan bagian akidah kita Mbak ya. Iya. Harusnya emang benar-benar kita utamakan. Itu loh, karena Tapi tadi saat ini belum. karena ada yang mengorganisasi itu. Kalaupun ada kan kayak tadi misalnya kalau negeri-negeri muslim bersatu kan Suriah bisa tertolong, Harusnya Palestina kan, bisa Mbak, tertolong. dijadi ke prioritas gitu Mbak ya. Satu-satu dulu tidak apa-apa juga, tapi belum ada gerakan. Karena Makanya- ada diplomasi tadi. Makanya ketika ada kekhilafan itu kita tuh bukan cuman bicara soal Palestina, bicara soal dunia gitu. Jadi bagian manapun yang bakal kena serang itu bakal dilindungi. Terus melindungi. Kita bakal kuat. Hubungan tadi kan Mbak tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya tadi sebelumnya Mbak jelaskan kita harus ada negara yang super power juga gitu. Ini kati. Sekarang kan kayak membebek galau kan gitu. Sekarang tuh super powernya kan Amerika sama Cina. Super power. Arab kan tidak masuk. Bingung sih Mbak nak ngapain lagi. Sebenarnya kayak ini. Jadi baca we, belajar. Kemarin Mbak ada hadir di ada Liko Syawal sih. Jadi ada nasihat-nasihat gitu ya dari Ustazah Ifain Roma, disampaikan oleh beliau gitu ya. Bagi kita nih para penggemar dakwah gitu ya. Ada singkatannya tuh yang biar kita ingat apa enak ngingetnya. PCW. PCW itu P-nya promise, C-nya tuh confident, W-nya tuh work. Jadi promise tuh kita tuh harus yakin dulu dengan janji Allah. Gitu. Yakin dulu dengan janji Allah, kayak kekhilafan kan juga sudah janji Allah nih. Sudah jadi bicaranya Rasulullah gitu kan. Bahwa nanti akan kembali gitu kejayaan Islam itu. Jadi kita tinggal apa namanya? Kayak menjemput gitu ya. Al-Fatih itu. Iya. Kayak gitu. Terus kita jadi harus yakin dulu gitu dengan janji Allah. Nah, terus yang C-nya itu confident. Iya. Confidentnya itu percaya diri. Kadang kita nih sebagai pengumuman dakwah juga nggak percaya diri gitu, ya kan? Nggak. Dia tahu deh. Dia tahu yang butuh tenaga dia tahu. C-nya tuh confident gitu ya. Apa namanya? Kita harus percaya diri. Ketika kita ini senantiasa ngaji gitu ya. Ngaji itu sudah tahu nih, oh solusinya ini gitu. Jadi kayak ke arah perjuangan tuh kita tuh sudah ngeh gitu kemana kita harus berjuang gitu. Gimana bentukannya gitu kan, gimana jalannya gitu, gimana metodenya, kita semuanya sudah tahu. Jadi kita harus percaya diri gitu. Makanya ya ketika kita percaya diri itu segala daya upaya kita lakukan. Entah itu dakwah sosmed, dakwah secara offline gitu ya. Mungkin ada banyak ketakutan gitu ya. Ketika kita mau dakwah gitu, takutlah kaget ini dikira teroris ini. Takutlah kayak dikira ini gitu ya. Itu mungkin yang menjadi ada yang problem-problem kita ya. Nggak tahu kalau ada Nias, mungkin masih ya. Masih agak ketar-ketir gitu ya. Kalau dakwah atau dakwah ke sesama teman gitu ya.
karena terkait alasan dan sebagainya gitu. Kalau di sosmed nggak apa-apa mbak, apa bebas lah ya, terserah itu. Hari sekali nggak apa-apa lah ini. Cuma kalau dengan orang lain tuh kebanyakan orang tuh belum ngerti. Jadi kalau kita nak dakwai orang tuh nak kita ceritain dulu dari awal kan. Terus itu kita belum mampu. Ibaratnya kalau kita baca itu tuh cuma cukup untuk diri kita sendiri. Kalau aku belum bisa berbagi kan. Kalau aku baca atau nyari-nyari tahu tentang itu. Jadi takutnya kalau misalnya kita cuma kasih tahu setengah, mereka jadi nerima informasi itu kan kurang setengah. Jadi takutnya mereka nambah ambigu gitu mbak. Tapi ada juga sih nasihat dari ibu asdir gitu ya. Ini apa namanya? Sampaikan aja dengan bahasa yang sederhana pun nggak apa-apa, asal mereka bisa ngerti. Terus kebanyakan dari kita tuh bukan dari kita sih mbak, kebanyakan aku dulu tuh belum tahunya nih sepenting apa sih Baitul Maqdis gitu. Baru cari-cari tahu dulu kan tentang Baitul Maqdis. Nah mungkin kawan-kawan yang lain tuh belum tahu kalau Baitul Maqdis tuh sepenting itu loh. Makanya juga tadi di awal kita ingatkan gitu ya bahwa mereka tuh juga saudara kita Ya, bahkan kita tuh diibaratkan kayak satu tubuh gitu. terus kemarin baru baca buku itu kan mbak, baru tahu kalau misalnya Baitul Maqdis tuh ibaratnya kalau sekarang sama Cak Mekah, yang kita tuh pengenan kan umroh ke situ kan. Nah dulu tuh Rasul tuh pengennya ke Baitul Maqdis kata kan mbak. Nah jadi kiblatnya, yang kiblat kita pertama itu kan di Baitul Maqdis kan. Jadi aku baru tahu pas baca buku itu kalau sepenting itu loh. Iya, Buku Baitul Maqdis Fordamis. Nah itu kan juga terkenal kota suci, kota lahirnya para nabi. iya ternyata tempat seperti Isra itu Mi'raj. Baitul Maqdis. Nah jadi setelah tahu itu, oh berarti memang betul-betul harus diperjuangkan Baitul Maqdis itu. Terus kan 2 kali kan, pertama Umar bin Khattab kan mbak. Nah itu sebenarnya dari Rasulullah sendiri kan mbak yang berusaha dan berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis. Terus itu tuh turun lagi ke Abu Bakar, jadi tujuannya juga untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah baru di Umar baru bisa dibebaskan. Itu pun tanpa pertumpahan darah dia tuh dibebaskan. Mereka sendiri yang ngasih. Karena kita tadi lah sudah ada negara Islam tadi kan yang kuat. Jadi mereka menyerah ke ini nah kadang Baitul Maqdis takut dulu. Untuk Itu kalau kita punya taring ya. negara Islam. Enggak apa. Urusilah di kalian kan. Sejarah mbak. Membaca itu sejarahnya. Bagian dari ikhtiar. Keren kan jadi pas baca buku itu. Baca loh buku itu mbak. Palestina apa tadi? Baitul Maqdis Fordamis yang karya Dena Haura, Felixia, itu nama. Yang mereka bawa buku sama-sama. Tapi ada juga ternyata orang yang berpikiran ketika kita memerdekakan Palestina tuh takutnya nanti kiamatnya jadi dekat. Halo mbak, aku juga Teman-teman setuju enggak dengan itu? awalnya aku dapat informasi loh mbak yang pas dulu kan aksi tuh pas SMA ya. Nah iya SMA aksi Palestina itu mbak. Nah itu juga taunya tuh takutan apa bela Palestina kayak kiamat. Ya kiamat gitu kan. Iya mbak, dulu aku takutan karena nggak tahu kayak kiamat kataku. Dek Selvia pernah enggak dengar itu dek? Statement orang itu. Apa mbak? Statement orang itu. Iya. Kalau misalnya kita bantu mereka malahan kan ya makin dekat kan. Iya. Jadi orang tuh kayak ya sudahlah biarlah orang di sekitar bela yang berjuang gitu kan. Tapi kan kiamat tuh memang ada waktunya. Mau kita bantu atau enggak ya tetap. Nanti akan ada kejayaan Islam dulu. Ada kekhilafahan dulu. Imam Mahdi kan. Belum. Nanti setelah kekhilafahan baru Imam Mahdi. Jadi khalifahnya itu bukan Imam Mahdi. Gitu, beda. Walid Mahdi. Iya, nah itu yang umat hari ini tuh yang nggak tahu. Banyak kekeliruan itu juga deh. Jadi kayak dibilang Imam Mahdi itu khalifah gitu. Padahal nanti ada kekhilafahan dulu, baru nanti itu Imam Mahdi. Imam Mahdi kan ibaratnya lah kiamat nih kan. Cuman nanti kan ada kejayaan Islam dulu. Tapi ada juga mbak yang ngomong mbak katanya
baik. Ya itu kan kata ketentuan kan ini kata ketentuan Allah Ta'ala. Terus juga yang Islam itu juga ketentuan Allah. Ya sudah, tunggu aja. Ada sama ini ditangkap. Mbak enggak apa-apa yang kita Karena kita udah ngerasa baik di sana sih. Cobalah kalau memang apa ya, ada di dekat kita kan. Aku mungkin kita menganggap mereka ibu kita, saudara kita gitu. Jadi kayak memang benar-benar merasakan gitu kesakitan mereka itu. Aku nak 20 tidak Mbak, ini saya pilih. Bagus buku Ustaz tadi sekarang. Yang bagus-bagus nian. Beyond the Inspiration. Sekarang ini versinya kayak bagus ini. Ya, Buku itu Mbak, aduh hilang buku itu. Tapi untungnya sudah baca sih Mbak. Beyond the Nah, buku Inspiration. habit baca ini sekarang Mbak. Oh, cek itu. Ini juga Beyond Inspirasi tadi. Iya, yang versi Mbak, baru ya. Mbak beli Habits itu full text malah. Cuman tidak selebar setebal itu. Iya, sekarang kan dia buatnya semenarik itu Mbak dari bagus. Di Islam itu kan dibuat Ustaz Felix mana caranya dakwah jalan beliau tuh biar menarik gitu lah, jadi diubahnya segala buku segala apa itu Karena beliau tuh meneliti manusia tuh kadang kebanyakan suka dengan ini gambar. sudah tuh kan kalau full text tuh lah capek dulu anjing itu sudah. Terus menariknya Mbak pas baca Habits itu, Mbak tuh baru ngerti kayak metode Ustaz Felix nulis itu, dia kayak kitab-kitab Syekh Takdir Nabhani. Kata-katanya itu selalu ada diulang-ulang. Seluruh Jadi pas kita baca nih halaman ini, pas halaman berikutnya ada kayak kata-kata yang diulang lagi. Jadi inget terus gitu. seluruh buku beliau rata-rata referensi Baru itu sih Mbak baca buku cepet. Iya, aku baca yang Baitul Maqdis Firdaus itu 3 hari Mbak. Itu kan tebel. itu full 3 hari. Ada loh e-booknya Islamisme. menuju Iya Mbak. Ada. iman. Gratis. Di mana? Ada di Gutele, PPT, lagi ada baca. Masa kalau dari HP tuh tak ini. Enggak yang fokus lagi bukan yang lain. Di Pakai laptop. Ada notif ya, langsung cetak. Jadi tahan aktif ke WA kadang tuh. Itu nanti dibedah oleh Mbak Ima bukunya. Datang ya Mulai Jumat Jumat depan. depan di mana Mbak? di FKM. KM. 1 jam aja. Jumat ya? Jam 11 sampai jam 12. LDF minggu depan apa minggu ini? Minggu ini Sabtu besok. Kalian tuh datang tapi telat gitu aja. Nah, terus lanjutan dari yang tadi ya. Datang di sananya. Kalau di ini kan cuma 1 jam. Lanjutan dari yang tadi ya. Kan yang pertama tadi yang apa? Upaya yang kita lakukan ya selain promise, confident, yang terakhir work, bekerja. Jadi kita tuh ya bekerja untuk menghilangkan itu semua adalah dengan cara tidak ada cara lain. Dakwah terus. Nah, dakwahnya tadi yang Mbak sampaikan, dakwahnya bisa dengan bersama kelompok Islam ideologi. Karena yang senantiasa mendakwakan tentang sistem Islam itu adalah kelompok dakwah Islam ideologis ini. Silakan kalau ada mau sharing-sharing lagi. Apalah? Satu ya udah Jumat bisa berarti. Bisa kosong kalau gitu. Jumat kosong. Kapan lagi? Oh iya, Mbak lupa nyampein Mbak Fit ini tidak datang hari ini. Jadi tidak ketemuan. Tidak apa-apa sama Mbak Bay. Biar minggu depan Mbak Fit datang. Oh, ini masih kita. Itu bagusnya Mbak. Enggak, bantuin Mbak yuk deh pindahan. Rabu kemarin enggak bisa, Mbak. Enggak bisa. Mbak jam siangnya kan. Kadang tuh Jadi aku ngomong sama Sofi, Putri ini pindahan deh aja aku dari Rabu, enggak tahu aja aku Rabu kapan, ini udah 2 minggu aja aku. Rabu Iya, tuh Mbak. depan Mbak. Rabu kemarin Ini tuh kan, Mbak. sorenya ini pula kan balik kuliah tuh kawan bila tuh belum balik gitu. Nah, jadi kami tuh kadang ini dulu makan, duduk dulu di kosan apa kan. Nah, maksud bila tuh motor dia kan kadang nggak dipakai kan. Kalau Mbak ini ngomong banyak tugas. Mbak free-nya cuma Rabu. Mau ngelabung nggak rapat pula. Kak pindahan. Cuman kan kalian kan deket itulah, sore-sore mah ada apa-apa. Misalkan ini kan misalnya sudah disiapin. Rabu sore kan ngangkut- ini ngangkut Mbak, kan nah misalnya. ini nah PU-an. Oh iya. Mbak tuh lama bening.
Kan bisa pakai motor Mbak Ina. Iyo, paginya tuh galak. Dijemput dulu siapa gitu. Adel nggak minta tolong Adel. Bisa kan dari pagi? Kosong katanya Rabu. Iya, kosong. Rabu langsung PU ada. Sorry. Ya minggu ini harus rame sih. Rabu sore siapa yang free? Yang Jam 3. Jadi sudah sejauh apa nih keyakinannya tentang jihad nih, jihad sebagai kewajiban? Ada keraguan lagi tidak? Kalau disuruh langsung terjun ke medan perang. Kita tugasnya bukan Udah. perang. Apa? Bukan perang langsung. Maksudnya kalau misalnya di apa Iya, ya? jihad yang maksud di sini tuh maksudnya ini apa? Kan kita menyerukan penguasa muslim kan untuk menurunkan pasukan militernya. Nah, jadi kan yang namanya jihad itu kan perlu bersatunya dulu tuh umat Islam. Nah, bersatunya itu kan di dalam naungan khilafah tadi. Gaza tadi. Kalau peluang biasa ini kan ini tidak sih bunuh diri tidak sih peluang biasa Bukan syahid juga. Iya. jihadnya nggak nyadarkan Makanya tadi dia harus yang terorganisasi. Jadi sekarang pun siapa tempat tadi orang pemikiran. Nah, cuman ya untuk sistem pemerintahan Islam ini atau khilafah ini memang tidak mudah. Bukan sesuatu hal yang ringan, bukan soal kayak kita tuh mendirikan sebuah wilayah atau desa, bukan. Tapi ini dunia, negara besar. Makanya kita butuh peran para pengemban dakwah semua untuk terus mendakwakan Islam, membersihkan pemikiran-pemikiran rusak umat Islam.